Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Video kali ini saya akan mencoba menyajikan satu presentasi tentang transformasi geometri, transformasi bidang, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, bagaimanakah proses refleksi itu terjadi, seperti apakah konsep refleksi? Kita ikuti tayangan berikut. Baik, pada tayangan kali ini judul kita refleksi terhadap sumbu X. Jadi refleksi atau istilah umumnya adalah pencerminan. Pencerminan yang namanya suatu konsep pencerminan, maka ada satu bidang atau batasan yang disebut sebagai cermin. Nah, dalam hal ini karena refleksi itu pada bidang kartesius, maka yang menjadi objek refleksinya, objek pencerminan atau objek cerminnya itu adalah antara lain sumbu X, sumbu Y, kemudian mungkin garis-garis yang lain, atau mungkin titik pangkal koordinat. Untuk yang pertama ini adalah refleksi terhadap sumbu X, yaitu garis yang bersamanya Y sama dengan 0. Nah, sebagaimana dalam gambar, objek aslinya adalah segitiga ABC warna biru, nah kemudian sumbu X atau garis yang bersamanya Y sama dengan 0 sebagai cermin, ya, garis pencerminan, maka bayangannya adalah segitiga aksen A1, B1, C1 yang warnanya hijau pada kuadran keempat. Nah, seperti itulah. Nah, bisa diamati bahwa dalam satu refleksi itu berlaku sifat-sifat antara lain bahwa antara objek asli dan objek bayangan adalah sama atau sebangun dan sama. Nah, kemudian apabila dari satu titik-titik sudut pada objek dibuat garis terhadap sumbu cermin, kemudian diperpanjang ke arah titik-titik sudut daripada objek bayangan, maka di situ garisnya tegak lurus terhadap garis cermin. Nah, itulah sifat-sifat daripada pencerminan. Nah, seperti nampak pada gambar, di sini ada garis-garis yang menghubungkan A dengan A1, C dengan C1, kemudian B dengan B1, maka di sini berpotongan dengan terhadap sumbu X atau sumbu cermin, maka sudutnya adalah sudut siku-siku semuanya. Nah, inilah sifat-sifat refleksi terhadap sumbu X atau garis yang bersamanya Y sama dengan 0. Nah, bagaimana refleksi terhadap sumbu Y? Kita ikuti pada halaman berikut. Pada halaman berikut, ini refleksi terhadap garis yang bersamanya Y sama dengan X. Ya, refleksi terhadap garis yang bersamanya Y sama dengan X. Nah, di mana garis ini digambarkan dalam garis putus-putus kombinasi tanda strip dan titik yang warna merah. Objek aslinya adalah segitiga ABC yang warna biru, kemudian bayangan hasil pencerminan adalah segitiga A1, B1, A aksen, B aksen, C aksen, itu yang warna biru muda. Nah, sebagaimana sebelumnya, maka sifat-sifat di sini pun berlaku bahwa garis menghubungkan antara titik objek dan titik bayangan dengan terhadap garis cermin di situ saling berpotongan tegak lurus. Nah, kemudian bahwa bentuk bayangan itu adalah sama dan sebangun dengan bentuk objek aslinya. Nah, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, sehingga kalau digambarkan, nah seperti itu, objek aslinya berada di bawahnya garis cermin, kemudian objek bayangan ada di atasnya garis cermin. Kita lihat refleksi yang lainnya pada halaman 3. Nah, pada halaman 3 ini refleksi terhadap garis yang bersamanya Y, X sama dengan 0. Garis itu tidak lain adalah sumbu Y yang warna hijau. Nah, sebagaimana objek aslinya segitiga ABC pada kuadran 1, maka bayangan pencerminan itu berada pada kuadran kedua. Ditarik garis lurus dari masing-masing titik ke arah sumbu cermin, ke arah kiri,
kemudian sampai pada objek titik sudut bayangan, ya, titik-titik sudut bayangan dari objek bayangan, maka garisnya tegak lurus terhadap garis cermin yaitu sumbu Y. Kemudian bentuk bayangan sama dan sebangun dengan bentuk objek aslinya. Pencerminan yang berikutnya, halaman keempat. Nah, pada halaman keempat ini refleksi terhadap garis cerminnya adalah yang persamaannya Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Nah, garisnya di sini memotong titik pangkal koordinat miring ke kanan bawah dengan gradiennya di situ adalah min 1. Ya, min 1. Miring ke kanan bawah. Nah, sebagaimana pencerminan sebelumnya terhadap garis-garis cermin sebelumnya, maka berlaku juga bahwa garis yang menghubungkan titik sudut objek asli dan objek bayangan terhadap garis cermin saling berpotongan tegak lurus. Kemudian objek bayangan di sini sama dan sebangun dengan objek aslinya yang warna biru. Nah, dengan demikian, maka di situ titik-titik sudut daripada bayangan pencerminan di sini bisa ditentukan berdasarkan gambar yang ada. Kemudian halaman berikut, refleksi terhadap titik pusat koordinat 0,0. Nah, refleksi yang terakhir ini titik 0,0 sebagai titik cermin, jadi pusat pencerminan, maka semua titik sudut pada objek asli di sini diarahkan terhadap titik pusat, ditarik garis lurus terhadap titik pusat, kemudian diperpanjang. Maka sebagaimana sifat pencerminan, maka jarak bayangan terhadap cermin sama dengan jarak objek terhadap cermin. Nah, begitu pula bahwa bentuk bayangan sama dengan bentuk objek aslinya. Namun demikian dalam hal ini posisinya saling terbalik karena kebetulan di sini titik 0,0 sebagai titik refleksi atau pusat refleksinya. Demikian sekilas tentang konsep refleksi, yaitu transformasi refleksi, transformasi pencerminan. Semoga dengan ini bisa memberikan satu tambahan pemahaman bagi anak sekalian, sehingga Anda lebih menguasai materi transformasi refleksi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.